Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam untuk semuanya. Hari ini saya ingin berbicara santai saja dengan teman-teman semua, beriringan dengan apa yang sudah saya alami selama ini. Saya ingin membicarakan tentang gimana sih caranya untuk mengenali seseorang gitu. Mengenali di sini dalam artian secara umumnya aja ya, karena kalau misalkan kita ingin mempelajari satu manusia aja, itu kompleksnya luar biasa, sangat satu sama lain itu sangat berbeda. Jangankan kepribadian, kan Allah yang maha besar itu menciptakan manusia, antara di satu manusia aja sidik jari di setiap jari aja itu berbeda gitu. Bayangkan, dan kita memiliki 20 jari ya, dan itu semuanya berbeda. Dan begitupun manusia, kompleksitasnya sangat banyak sekali. Nah, maka dari itu hari ini saya hanya ingin mengatakan tentang basicnya, atau secara umum gimana sih kita bisa mengenali seseorang seperti itu. Nah, oke. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya dengan topik ini, karena banyak banget, dan itu dari dulu ini udah banyak banget yang bahas. Tetapi kali ini saya ingin berbagi berdasarkan pengalaman, sebagaimana saya ini pernah mempraktekannya kepada kawan-kawan saya, kepada teman-teman saya yang di pondok, juga ada di kampus, di sekolah itu pernah melakukan gitu. Lebih memang saya memiliki ketertarikan khusus sama bidang psikologi ini gitu. Sejak SMP saya sudah ingin sekali belajar tentang psikologi gitu. Di sana saya sudah mencoba untuk mengenali tentang apa sih itu kepribadian manusia dan sebagainya. Tetapi qadarullah, memang Allah baru mengizinkan saya untuk belajar tentang hal itu ketika saya kuliah. Dan sekarang juga saya sedang melanjutkannya, studi psikologi ini, meskipun bukan murni, tetapi di sana juga kami belajar tentang kepribadian ini gitu. Karena kebetulan saya di bidang pendidikan, maka itu merupakan poin yang penting dan cukup cukup berpengaruh ketika kita ingin mengenali siapa sih murid kita, siapa sih rekan kita, siapa teman kita, dan sebagainya. Jadi kita bisa mengenali setidaknya basicnya gitu. Memang ini mudah-mudah gampang ya, mudah-mudah gampang maksudnya mudah-mudah susah, susah-susah gampang. Dan tentunya mempelajari manusia itu sangat menarik dan tidak pernah usai ya, tidak pernah habis. Karena seiring dengan saya belajar tentang manusia, tentang orang lain, dan tentang hal-hal di semesta ini, saya juga belajar tentang diri saya. Ternyata itu juga ketika kita mengenali orang lain, secara tidak langsung kita juga mengenali diri kita sendiri. Itu sih yang menurut saya ya. Nah, baik teman-teman, untuk mengenali seseorang itu ternyata banyak sekali unsur-unsur yang bisa kita teliti, kita analisa. Bisa bisa dari cara berjalan, cara makan, cara berpakaian, cara cara menulis dan sebagainya. Itu ternyata kompleksnya manusia ya. Bisa jadi yang kita ketahui kan ada 4 kepribadian yang bisa dengan mudah dikenali ya. Meskipun sekarang ini udah banyak ya, ada yang 16 kepribadian lebih bahkan gitu, untuk mengenali lebih detail gimana sih kepribadian kita gitu. Tapi ini saya mengambil dari pemahaman tentang 4 kepribadian manusia: sanguinis, koleris, melankolis, dan flegmatis gitu. Nah, yang saya pahami sejauh ini, sebenarnya setiap manusia itu memiliki keempatnya.
semuanya. Saya begitu, pun Anda begitu. Seseorang memiliki 4 unsur ini ketika lahir, namun ketika proses dia berkembang, bertumbuh, itu hanya akan didominasi oleh beberapa kepribadian saja. Bisa jadi 2, bisa jadi 1, seperti itu. Jadi ada yang memang misalkan murni sanguinis, tapi ada juga yang campuran, misalkan koleris melankolis atau melankolis koleris. Itu berbeda ya, seperti itu. Nah ini pengalaman yang sangat menarik ya kalau menurut saya, dan menyenangkan bagi saya ketika saya bertemu dengan orang baru dan mereka meminta saya untuk mungkin bukan membaca ya, tapi lebih kepada menganalisa secara umum gimana sih kepribadian mereka. Dan saya mencoba menganalisanya dari bagaimana wajahnya, bagaimana postur tubuhnya, bagaimana dia cara menulis dan sebagainya. Dan sejauh ini alhamdulillah beberapa persen itu benar gitu. Mungkin ya itulah ya, mungkin justru hal yang saya alami itu mereka bilang, wah ini jangan-jangan ilmu sesat nih dan sebagainya gitu. Tetapi teman-teman, justru kepribadian meskipun itu bidang sosial atau sesuatu yang bukan pasti kayak matematika, fisika dan lain sebagainya, tapi ternyata ada sainsnya kok, ada ilmunya, ada hal-hal yang bisa kita pelajari untuk melakukan hal tersebut gitu. Tetapi ini bukan untuk menjudge seseorang atau mengotak-ngotakan seseorang, mengkotak-kotakan seseorang, wah kamu tuh ini loh, kamu tuh ini loh, dan akhirnya kita bisa memvonis mereka itu bla 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 ABCD gitu. Nggak kayak gitu, tapi ini lebih kepada bekal gimana sih kita dengan cara yang instan, dengan cara yang cepat bisa mengenali karakter orang itu gitu, kepribadian orang itu. Oke, kita mulai dari sanguinis ya. Oke, sanguinis ini mungkin teman-teman juga udah nggak terlalu asing. Dia dikenal dengan dengan kepopulerannya. Dimana ketika ada seorang sanguinis di suatu komunitas, dia pasti orang yang ramai, cenderung pede, over pede malah mungkin ya di komunitas tersebut, dan gampang banget dikenal sama orang gitu. Dia itu punya suatu yang menarik yang nggak bisa semua orang lakukan gitu. Dia punya kepedean untuk mempresentasikan dirinya itu gimana gitu, menarik aja di mata orang lain. Dan kalau misalkan kita lihat dari cara berjalan, dia itu orang yang agak gerasak-gerusuk. Maksud gerasak-gerusuk di sini tuh dia tuh ketika duduk aja nggak bisa tenang. Dia harus melakukan sesuatu ketika dia beraktivitas sehari-hari, harus melakukan sesuatu tak ramenya gitu. Tetapi bukan berarti dia nggak punya sisi diemnya ya. Justru kadang sanguinis ini memiliki sensitivitasnya itu lebih tinggi gitu. Kenapa seperti itu? Karena selain dari tadi ya, dia mudah dikenali dan sebagainya, salah satu kekuatannya itu dia punya sensitivitas tinggi, sehingga atau kepekaan yang tinggi terhadap lingkungannya atau orang di sekitarnya, sehingga itu bisa membuat dia langsung membaur, langsung klik, langsung klop aja gitu sama orang-orang sekitarnya. Dan tidak sedikit yang yang menyukai kepribadian tersebut gitu. Meskipun ada juga kelemahannya ketika mungkin karena dia banyak berbicara, lalu dia juga senang dengan hal yang baru, mudah penasaran, dan keberaniannya itu yang gitu untuk mencoba hal yang baru ya. Itu menjadi poin yang unik buat diri mereka, karena nggak semuanya bisa kayak gitu. Kayak orang pragmatis itu nggak mudah untuk melakukan hal yang sanguinis lakukan gitu. Sehingga dia itu lekat dengan kata populer. Popularitasnya itu
gampang banget dinaikin lah gitu kalau berada di satu lingkungan tertentu. Nah, kalau dari cara menulisnya gimana nih? Ini yang menarik ya. Sanguinis itu kalau nulisnya itu ya apa? Banyak yang bulat-bulat tuh. Apa ya, kalau A itu bulat, P bulat, B, D. Jadi nggak ada yang apa? Nggak ada yang namanya itu, nggak ada yang lancip-lancip gitu. Tebel apa, bulat-bulat banget. Dan mereka itu kalau misalkan lagi cepet ya nulisnya itu jadi gimana sih, tulisan yang agak nggak kebaca itu. Dan mereka tuh nggak punya pola yang tetap ya gitu. Jadi gimana moodnya gitu. Nah, dari cara makannya ya cepet lah dan sebagainya gitu. Dengan tempo yang cepet itu habis gitu. Terus selain itu juga dia mungkin bisa dikatakan pemakan segala ya, tapi bukan maksudnya yang sekiranya nggak aneh gitu ya. Intinya dia itu seseorang yang suka untuk mencoba hal yang baru, mencicipi rasa yang baru dan sebagainya gitu, explore-nya. Nah, tetapi dia itu mudah bosan gitu. Karena dia itu nggak bisa hidup pada aktivitas yang berulang sama pada waktu yang lama gitu. Dia tuh selalu butuh peralihan untuk kembali kepada, kalaupun harus terpaksa, butuh peralihan untuk kembali lagi ke rutinitas tersebut gitu. Jadinya rata-rata kalau untuk pekerjaan mereka itu cocok di bidang yang eksplorasi, pengembangan, karena ide-idenya itu sangat banyak dan sangat fresh gitu, sehingga tidak usah aneh ketika ada apa ya, dia cocok buat marketing ya. Jadi bikin orang yang ngedengarnya tuh jadi pengen beli aja gitu, jadi pengen tertarik aja gitu. Jadi dia tuh pinter banget buat memasarkan sesuatu gitu, cocok banget buat mereka gitu. Karena salah satu kekuatan mereka itu adalah ada di mulutnya, di bicaranya gitu. Nah, tetapi itu juga yang menjadi kelemahannya. Kadang dia banyak omong yang akhirnya tidak dapat dipercaya sepenuhnya gitu. Bukan berarti dia tidak bisa kita percaya bagaimana gitu. Tetapi pada hal-hal yang biasa dia cenderung meremehkan, sehingga dia akan tenang aja ngobrol bla bla bla, oke dan sebagainya, janji gitu. Tetapi pada kemudian harinya atau di lain waktu itu dia udah lupa gitu dengan apa yang dia katakan gitu. Maka ya dia cocok lah untuk menjadi seorang marketer ya. Lalu juga dia cocok pada bidang MC yang sangat memeriahkan acara, apalagi kepada anak-anak kecil ya, itu cocok banget gitu. Terus hal-hal yang setidaknya rutinitas kegiatan saat bekerjanya itu tidak monoton gitu. Dia orang lapangan lah, katakan seperti itu. Itu good banget gitu. Nah, lalu dari cara apa lagi? Mungkin tadi udah ya segitu. Dan biasanya mereka itu punya punya aura yang bagus, yang bisa bikin orang tuh lucu karena dia tuh humoris gitu. Dan dia tuh punya senyum yang yang membuat orang tuh mau gak mau senyum aja gitu kalau ngelihat mereka senyum tuh gitu, karena mereka tuh auranya bagus banget gitu. Ketika mereka nggak punya masalah ya. Kalau lagi punya masalah, aduh, jangan coba-coba deket deh sama mereka. Diamnya itu lebih daripada orang yang lagi PMS ya. Jadi mereka juga, karena ibarat katakanlah di luar itu mereka mencoba untuk menghibur orang lain, atau katakanlah ingin memberikan yang terbaik kepada orang lain, sehingga pasti ada rasa lelahnya, rasa bosannya, sehingga mereka punya ruang khusus, gua khusus gitu untuk lebih merenungi apa yang mereka lakukan selama ini. Jadi untuk recharge energinya itu ya gitu,
berdiam diri dulu gitu. Mungkin di depan orang lain dia bisa ketawa-ketawa ngakak bahagia gitu ya, ngehibur temennya lagi sedih, susah dan sebagainya. Tetapi sejujurnya dia juga punya beban tertentu untuk menjadi seorang sangwinis gitu. Tapi apakah ini bisa dipilih? Enggak. Kepribadian ini udah dari sananya ya, udah bakatnya gitu. Bisa juga dari gen orang tuanya, bisa kakeknya dan sebagainya gitu. Jadi itu udah apa ya, karena kan gen itu berarti hubungannya dengan darah ya, itu sudah dari sananya seperti itu gitu. Jadinya apakah kita bisa memilih, saya pengen jadi kepribadian A, saya pengen jadi kepribadian C dan sebagainya? Nggak bisa. Tetapi kalau misalkan kita ingin mengembangkan atau menumbuhkan suatu karakter dalam kepribadian kita, it's very not easy, but it's possible, dan kita bisa terus mengupgrade-nya, trial and error ya, jadi kita terus mencobanya gitu. Tapi tidak juga terlalu memaksakan, karena memang manusia kalau misalnya dikatakan dapat berubah itu enggak 100%, tetapi dapat dikembangkan karakternya. Semisal dari yang pemalas bisa dikembangkan atau dibangun menjadi seseorang yang rajin dan sebagainya. Tetapi ya itu nanti akan tergantung kepada kepribadiannya. Kalau misalkan sangwinis, ya mungkin awal-awal bisa lah ya rajin. Kesananya itu nih, baru 2 hari aja udah wah ini bukan gue banget nih dan sebagainya gitu. Nah itu sebenarnya bisa dikondisikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah mungkin ini nggak lengkap ya, tetapi oke, kita next aja ke yang selanjutnya.